Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Senang sekali saya ini Yusti kembali hadir di hadapan kalian dalam program kami Bincang-Bincang Pendidikan. Dan seperti biasa dalam program ini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa narasumber hebat. Dan telah hadir narasumber kita di samping kiri saya. Baik, pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu Kepala Dinas dari Kota Kendari, Ibu Rusmiati. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau, Ibu Rosmina. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanannya Ibu ke Kendari sini? Lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya narasumber terakhir kita yaitu Ibu Asti, guru dari SMA 8 Kendari. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, kita sudah berkenalan dengan narasumber hebat kita. Bertepuk tangan dulu. Sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu saya akan memberitahukan materi-materi yang akan dibawa narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Rusni, Kepala Dinas. Ia akan membawakan materi mengenai demokrasi pendidikan dan bagaimana hubungannya dalam pendidikan inklusif. Kemudian Kepala Sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau, yaitu Ibu Rosmina. Dia akan membawakan materi mengenai pendidikan multikultural dan bagaimana hubungannya dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang terakhir yaitu guru dari SMA 8 Kendari, Ibu Asti, akan membahas pendidikan berbasis cinta dan bagaimana hubungannya dalam pendidikan inklusif. Kemudian bagaimana itu materi homeschooling dan bagaimana hubungannya dalam pendidikan inklusif. Selanjutnya, marilah kita mulai acara siang kali ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu Rusni, Kepala Dinas. Baik Ibu Rusni, pertanyaan pertama yaitu bagaimana demokrasi pendidikan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar? Menurut saya, demokrasi pendidikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 3 cara. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Biasanya siswa lebih menyukai pembelajaran yang hands-on atau interaktif. Dengan demokrasi pendidikan dapat membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami konsep abstrak. Demokrasi pendidikan dapat membuat konsep lebih abstrak atau konkret. Biasanya dengan melihat siswa dapat memahami bagaimana konsep tersebut berjalan, sehingga membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa lebih mengerti mata pelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ketika siswa melihat sesuatu, mereka lebih cenderung untuk memperhatikan atau terlibat di dalamnya. Dengan hal tersebut, mereka menjadi termotivasi untuk belajar karena mereka merasa lebih terlibat dan lebih mengerti dalam pembelajaran. Saya berikan satu contoh, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia dapat mengajarkan siswanya cara membaca puisi yang baik dengan intonasi yang tepat, sehingga membuat siswa lebih mengerti makna puisi dan dapat mengetahui bagaimana cara membaca puisi yang benar. Baik, itu saja ya Bu. Terus ini pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir juga. Apakah ada hubungan antara demokrasi pendidikan dan pendidikan inklusif? Ya, menurut saya hubungan ada hubungannya, yaitu demonstrasi pendidikan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan pendidikan inklusif. Melalui demonstrasi pendidikan, masyarakat akan lebih mengetahui betapa pentingnya inklusivitas pendidikan yaitu memberikan peluang bagi peserta didik baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak.
Demonstrasi pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran untuk mendukung betapa pentingnya menyediakan sumber daya pendidikan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai demokrasi pendidikan dari Ibu Rusni, Kepala Dinas Kota Kendari. Selanjutnya kita beralih pada Kepala Sekolah dari Madrasah Alia Negeri 1 Bau-Bau, yaitu Ibu Rosina. Dia jauh-jauh datang dari Bau-Bau untuk datang ke dari sini ya. Baik Ibu Rosina, saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai pendidikan multikultural. Baik Ibu Ros, saya ingin bertanya mengenai pendidikan multikultural. Nah, pertanyaan pertama, mengapa pendidikan multikultural perlu dipelajari oleh siswa Ibu? Oke, tentu saja pendidikan multikultural penting dipelajari oleh siswa karena membantu mereka memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang etnis. Pendidikan multikultural ini mampu mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain. Kita bisa mengambil contoh di sekolah, misalnya melibatkan setiap siswa untuk aktif dalam kegiatan yang menghargai, misalnya festival budaya, pameran seni, atau kegiatan kolaboratif antar kelas yang mempromosikan pemahaman lintas budaya. Baik Ibu Ros, pertanyaan kedua yaitu apakah pendidikan multikultural mempunyai hubungan dengan pendidikan inklusif? Ya, tentu saja pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif memiliki hubungan erat. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengakui, menghormati, dan memahami keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang siswa. Sementara pendidikan inklusif berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang mendukung. Dalam konteks inklusif, pendidikan multikultural membantu menciptakan atmosfer yang menghargai perbedaan dan mengintegrasi berbagai pengalaman ke dalam kurikulum dan lingkungan belajar. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan inklusif dalam sistem pendidikan. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu Ros, Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Bau-Bau mengenai pendidikan multikultural. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber terakhir kita, yaitu Ibu Asti, guru dari SMA 8 Kendari. Saya akan bertanya dua materi kepada beliau. Yang pertama pendidikan berbasis cinta, kemudian yang kedua yaitu homeschooling. Oke, materi pertama yaitu pendidikan berbasis cinta. Kepada Ibu Asti, bagaimana pendidikan berbasis cinta dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa dalam konteks pendidikan? Baik, pendidikan berbasis cinta dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa dalam konteks pendidikan dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, empati, dan saling pengertian. Hal ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif lagi antara guru dan siswa, di mana siswa merasa lebih didengar, dihargai, dan didukung secara emosional. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai pendidikan berbasis cinta. Apakah ada hubungan antara pendidikan berbasis cinta dengan pendidikan inklusif? Ya, tentu hubungannya itu ada. Yang seperti kita tahu, pendidikan berbasis cinta itu menekankan pada pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang, penghargaan, dan empati. Nah, ketika diterapkan dalam konteks pendidikan inklusif, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung lagi bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan. Nah, pendidikan berbasis cinta ini juga dapat membantu menciptakan atmosfer yang ramah dan inklusif di dalam kelas, di mana setiap siswa merasa lebih diterima dan lebih dihargai. Baik, itulah tadi materi mengenai pendidikan berbasis cinta yang disampaikan oleh Ibu Asti. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang homeschooling. Nah, Ibu, apa yang dimaksud dengan homeschooling dan tujuan adanya homeschooling ini apa? Oke, baik. Seperti yang kita
ketahui, homeschooling adalah metode pembelajaran yang dilakukan di dalam rumah. Nah, dalam homeschooling ini anak-anak belajar di bawah bimbingan orang tua atau guru lesnya. Nah, homeschooling dapat dilakukan di mana saja oleh siapa saja, baik itu orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan formal maupun tidak. Nah, mengenai tujuan apa sih diadakan homeschooling itu? Yang pertama itu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, kedua itu meningkatkan kualitas pendidikan anak. Ketiga itu memberikan kebebasan bagi anak untuk mengembangkan potensinya itu sendiri. Baik, pertanyaan terakhir, apakah homeschooling dan pendidikan inklusif memiliki hubungan? Nah, yang seperti kita ketahui, homeschooling dan pendidikan inklusif itu memiliki dua pendekatan yang berbeda dalam memberikan pendidikan. Homeschooling itu melibatkan proses pembelajaran di luar lingkungan sekolah atau tradisional, seringkali dilakukan oleh orang tua atau tutor yang ada di rumah. Nah, pendidikan inklusif ini sebaliknya, pendidikan inklusif ini menekankan kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan informal. Nah, meskipun keduanya ini memiliki tujuan pendidikan yang berbeda, homeschooling itu cenderung lebih bersifat individual dan terpusat pada kebutuhan unik anak. Nah, sementara pendidikan inklusif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mengakomodasi beragam kebutuhan pendidikan informal. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari narasumber terakhir kita. Jadi dari beberapa materi dari beberapa narasumber tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama dari Kepala Dinas Ibu Rusni tentang demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Contohnya misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di situ siswa mendemonstrasikan cara untuk membaca puisi atau drama. Kemudian hubungannya dengan pendidikan inklusif itu adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan suatu konsep atau materi pembelajaran. Kemudian dari materi dari Ibu Ros mengenai pendidikan multikultural, bahwasanya pendidikan multikultural ini mengedepankan pengagungan keanekaragaman, keterbukaan, kesamaan, dan pluralitas yang meliputi sikap penghargaan, menjunjung tinggi asasi manusia dan secara khusus berhubungan dengan kebudayaan, agama, etnik, dan gender serta identitas sosial. Nah, hubungannya dengan pendidikan inklusif itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, mengakomodasi keberagaman, dan memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Kemudian materi terakhir yaitu pendidikan berbasis cinta dan homeschooling yang disampaikan oleh Ibu Asti, yaitu yang pertama pendidikan berbasis cinta. Pendidikan berbasis cinta dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa dalam konteks pendidikan dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, empati, dan saling pengertian. Pendidikan berbasis cinta hubungannya dengan pendidikan inklusif itu menekankan pada pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang, penghargaan, dan empati. Nah, sikap penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap keberagaman dapat mengurangi stigma dan memperkuat rasa kepemilikan siswa terhadap proses pembelajaran. Kemudian materi kedua yaitu homeschooling. Nah, homeschooling adalah metode pendidikan yang dilakukan di rumah. Dalam homeschooling, anak-anak belajar di bawah bimbingan orang tua atau guru privat. Nah, hubungannya dengan pendidikan inklusif itu yaitu melibatkan proses pembelajaran di luar lingkungan sekolah tradisional dan pendekatan inklusif termasuk dengan mereka dengan kebutuhan khusus
lulus dalam sistem pendidikan formal. Baik, itulah tadi kesimpulan dari penyampaian materi dari beberapa narasumber hebat kita. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya ingin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.